pada malam hari ini. Di tengah derasnya arus globalisasi, bangsa Indonesia sering ditantang untuk tidak bercerabut dalam akarnya Pancasila. Hadir bukan sekedar sebagai dasar negara, tetapi sebagai cermin dari kearifan leluhur yang telah lama hidup dalam tradisi Nusantara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sesungguhnya telah bersemayam dalam ajaran adat, petua, orang tua, hingga falsafah hidup suku-suku bangsa. Menguak Pancasila dalam perspektif ajaran leluhur adalah sebuah perjalanan kembali ke jati diri, menelusuri jejak nilai yang diwariskan, memahami makna yang terkandung, dan menghadirkannya kembali sebagai pedoman hidup bangsa. Dengan begitu, Pancasila tidak berhenti sebagai teks formal, melainkan menjadi cahaya yang menuntun kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, malam ini telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi. Ini salah satu mentor saya menjadi moderator juga. Beliau adalah KRT Dr. Raden Oto BW Dwijodipuro. Beliau adalah Presidium DMW MLKI Jawa Timur. Selamat malam Romo Oto, yang beliau akrab dipanggil dengan Romo Oto. Selamat malam. Selamat malam. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan memaparkan tema kita malam hari ini, yaitu menguak Pancasila dalam perspektif ajaran leluhur. Kami persilakan Romo Uto. Baik, terima kasih Mbak Vera. Izinkan saya pertama akan melakukan share screen. Baik, di sini muncul satu istilah yang kita galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Itulah satu kepribadianmu yang asli. Pancasila ini sering sekali kita dengar setiap kali upacara, setiap kali ada pertemuan. Ini selalu kita mengingatkan. Membacakan teks Pancasila diikuti oleh semua peserta. Tapi, ada tapinya, terjadilah satu anomali. Kita hafal Pancasila, tetapi di dalam pelaksanaan sehari-hari kita melupakan Pancasila. Sehingga pertanyaan saya adalah, atau sebelumnya saya ucapkan dulu Rahayu, Rahayu. Ini. Jadi inilah sebenarnya satu anomali yang terjadi di negara kita, negara Indonesia yang tercinta. Kasihan Pancasila kalau hanya sekadar diucapkan. Tetapi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Satu contoh, banyak sekali kejadian. Misalnya ada pelarangan rumah doa, rumah yang digunakan sebagai doa bersama bagi umat Kristen ternyata didobrak, ternyata dilarang. Kemudian juga ada padahal itu rumah doa. Pada waktu saya ditanya bagaimana dengan rumah doa, jawaban saya adalah apakah kalau rumah itu digunakan sebagai tahlilan untuk doa, apakah juga akan dilarang? Inilah satu hal yang keprihatinan kita. Nah, pada malam hari ini, saya akan mencoba untuk menguak. Kalau di Islam itu ada tasawuf, maka di Jawa pun sebenarnya saya mengatakan ada tasawuf Jawa. Yaitu satu ajaran-ajaran dari para leluhur kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Pada malam hari ini, saya hanya tidak mengungkap semua sila yang ada, tetapi hanya beberapa hal yang
kita anggap penting. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa Pancasila itu lahir dari jiwa bangsa Indonesia. Ini karena Pancasila itu bukan ditemukan, bukan dibuat, tetapi merupakan satu penggalian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri, bangsa kita sendiri. Ajaran leluhur Nusantara menyimpan kearifan, jadi menyimpan kearifan yang sejalan dengan Pancasila. Ini nanti ya, sebagai contoh misalnya, ada satu istilah ojo disii kerso atau jangan mendahului kehendak Tuhan. Ini sifatnya sangat universal. Semua agama sama. Semua agama. Tetapi Jawa pun juga sudah memahami sebelumnya. Ya, jauh sebelum agama-agama masuk, kita sudah ojo disii kerso. Kemudian ada lagi istilah ojo siro mungkelingan barang sing kang katon. Sebab kang katon gumelar ing iki onone malah ora langgeng. Jadi istilahnya, janganlah engkau hanya ingat keadaan yang tampak saja atau yang tangible. Sebab hal yang tampak ini adalah sifatnya tidak abadi. Jadi orang sekarang mulai berebut harta, kekayaan. Semua korupsi sekarang sudah tidak M lagi, tapi bisa mencapai T. Ini yang jadi sekarang itu semakin berlomba-lomba orang untuk mengumpulkan harta. Padahal dia tidak mengetahui atau tidak memahami atau tidak menyadari bahwa harta yang dimiliki itu adalah sifatnya tidak langgeng. Nah, sayangnya juga generasi ini kurang memahami akar budaya bangsa. Kita sekarang akar budaya kita sudah mulai bergeser. Saya mengambil contoh saja. Kalau orang bertamu ke rumah seseorang, dia sudah tidak mengucapkan kula nuwun, tapi juga sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa yang dari agama lain. Ini yang padahal akar budaya kita itu lebih mementingkan kula nuwun. Ini sekarang sudah mulai berubah. Ini jadi dari sini sekarang anak di dalam penghormatan kepada orang tua pun juga sudah mulai berbeda dengan orang-orang dahulu. Ini padahal di Jawa leluhur kita mengatakan, kalau di dalam bahasa Indonesianya, janganlah engkau berani terhadap orang tuamu, sebab engkau akan kena murka dari Tuhan. Ojo sira wani marang wong atuwonira, jalaran iku sira bakal kena bendu saka kang murbeng dumadi. Ini yang sebenarnya satu ajaran. Oleh karenanya di dalam adat perkawinan sekarang juga sudah mulai berubah. Mengapa? Acara atau temu manten. Ada calon pengantin laki menginjak telur. Kemudian yang perempuan, calon pengantin wanita membasuh kaki si calon pengantin pria. Nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa telur itu mengandung putih telur dan kuning telur. Putih telur itu merupakan roh suci dari seorang ayah yang nantinya akan begitu ketemu dengan sel telur akan menjadi seorang bayi.
Kalau sel telur atau sperma, ini ya sperma ini kita buang. Adalah sperma itu adalah sesuatu barang yang tidak berharga. Kalau misalnya sperma laki-laki itu dibuang di jalan, maka tidak akan ada orang yang akan mengambil. Kalau ada orang yang mau mengambil, maka saya akan berani membayar. Pasti malah justru akan disisihkan, akan berpisah. Aduh, ono apa ini? Artinya apa? Bahwa ilingo nangone sangkan paraning dumadi, bahwa manusia itu dibuat dari sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak berharga, tapi begitu jadi manusia, maka dia akan bertindak jangan bertindak semena-mena. Ini tujuannya. Ojo adigang, adigung, adiguno. Ini. Jadi ingatlah, sangkan parang dumadi kamu itu dari mana asalmu. Dan akhirnya nanti kamu akan kemana. Ini yang terpenting. Sehingga ada istilah ojo dumeh. Jangan mentang-mentang kamu itu orang kaya, jangan mentang-mentang kamu itu berkuasa, karena setelah tidak berkuasa, maka itu akan bisa mendatangkan satu penyakit. Banyak kejadian seseorang yang mendapatkan jabatan, dia mengambil uang dengan tidak sebenarnya, begitu pensiun, maka dia akan langsung bisa sakit. Kena stroke lah, kena ini, dan sebagainya. Ini, atau kadangkala dia juga akan bertindak sebagai seakan-akan bahwa dia masih berkuasa. Ini sifat-sifat yang perlu untuk kita pahami. Kemudian, generasi muda adalah pewaris nilai-nilai bangsa. Jadi generasi muda. Tapi pertanyaannya adalah, sampai seberapa jauh generasi muda mewarisi nilai-nilai bangsa? Jadi satu pertanyaan yang hanya dapat kita jawab. Dan pertanyaan berikutnya adalah, tanggung jawab siapa kalau misalnya generasi muda kurang dapat mewarisi nilai-nilai bangsa? Ini. Kemudian berikutnya juga, globalisasi ternyata membawa arus budaya, ya, arus budaya asing yang sangat kuat. Anak-anak sekarang sudah kurang bisa memahami, misalnya sopan santun atau tata krama, etika. Ini di mana-mana sekarang. Tetapi dia lebih banyak mengarah kepada apa yang namanya pop Korea, kemudian tari-tarian yang dari barat dan sebagainya. Banyak hal-hal asing yang masuk. Satu contoh yang sangat menarik yang bisa kita pelajari. Di Bali terjadi satu benturan arus budaya. Di Legian misalnya, kita akan melihat bagaimana orang-orang bule dikaitkan dengan orang pribumi, orang asli dari Bali, atau orang Jawa yang ada di Bali. Bagaimana interaksi mereka? Ini akan merubah satu watak budaya. Jadi ini akibat satu globalisasi. Jadi akar budaya inilah terjadi satu benturan antara ajaran-ajaran leluhur, kemudian dibenturkan dengan arus globalisasi. Nah, di sini pentingnya kita memahami akar budaya agar tidak kehilangan jati diri. Contoh misalnya, akar budaya kita misalnya, kalau untuk menjaga kampung atau kebersihan, kita biasanya melakukan satu kerja bakti, siskamling, para warga bergantian untuk menjaga lingkungannya. Tetapi apa yang terjadi sekarang?
Perumahan, misalnya kalau kita lihat di perumahan, itu bukan warga yang menjaga, tapi seorang satpam. Lebih baik dia membayar daripada dia ikut berjaga di lingkungannya. Sehingga kesadaran terhadap lingkungan ini akan sangat kurang. Akibatnya apa? Sosial kontrol dari lingkungan ini sangat kurang. Yang muncul adalah individualis yang tinggi. Akibatnya yang paling parah, kalau terjadi satu kriminalitas, maka banyak tetangga yang tidak mengetahui karena sudah sifatnya lulu gue. Ini yang penting. Jadi kalau kita lihat, inilah kondisi-kondisi real yang ada pada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa akar budaya itu sangat penting? Yang pertama adalah karena itu menjadi identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Apa ciri khas bangsa Indonesia? Satu, sopan santun, ramah, dan senang menolong orang lain. Sumber moral dan menjadi satu sumber nilai moral dan etika sosial. Nilai moral misalnya, kalau orang dahulu, misalnya kita memberikan minuman pada tamu dalam sebuah cangkir, maka cara meletakkan cangkir itu pun itu sudah ada satu tata caranya. Bagaimana? Kemudian bagaimana kita mempersilahkan? Nah, dari sini inilah dua hal ini yang akan dapat menjadi satu landasan dalam mengamalkan Pancasila serta menguatkan rasa persatuan ini nasional. Dua hal ini. Jadi landasan mengamalkan Pancasila itu pertama adalah identitas dan ciri bangsa Indonesia, dan Pancasila harus menjadi satu nilai moral dan etika sosial. Kita lihat kondisi yang sekarang. Demonstrasi yang terjadi tanggal 25 Agustus, bahkan sampai hari ini, apa yang terjadi? Mereka sudah nilai moral dan etika sosial sudah tidak menjadi satu landasan untuk mengemukakan pendapat, tapi justru yang terjadi adalah pengerusakan. Padahal pengerusakan, penjarahan, pembakaran itu bukan menjadi satu identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Apakah ini yang dinamakan mengamalkan Pancasila? Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi, pembakaran, digerahati, bahkan menelan korban sampai 11 meninggal dunia. Kemudian banyak hal, belum lagi yang orang-orang aktivis yang hilang. Nah, dari sinilah terjadi satu benturan. Bagaimana penguasa mengamalkan Pancasila, dan bagaimana dengan rakyat? Istilahnya adalah bagaimana mempersatukan antara pemerintah atau antara aparat negara dengan rakyatnya. Nah, kemudian tantangannya apa? Pengaruh budaya asing, pop culture, media sosial, lunturnya tradisi lokal karena modernisasi. Ini lunturnya tradisi lokal. Misalnya saja, mengapa sekarang ini dikatakan atau sering terjadi salah mongso? Musim hujan sebenarnya yang musim kemarau, tetapi juga masih ada hujan. Bulan Agustus sebenarnya musim kemarau, tapi ada hujan. Justru hujannya itu sangat deras dan sampai mengakibatkan banjir. Akar masalahnya adalah karena kita tradisi lokal ini karena tergerus oleh modernisasi kita lupa kepada selamatan,
kita lupa kepada saudara kita. Saudara kita. Kalau di Jawa mengatakan dulur papat limo pancer. Kita tidak tahu. Padahal kalau di Bali, mungkin kalau saya salah, Prof. Tantera, disebut dengan kandapat. Ini. Kita lihat seorang janin yang ada di dalam rahim ibu. Dia makannya dari mana? Satu. Padahal kemudian siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga? Bayi tersebut. Padahal bayi itu dikelilingi oleh sebuah yang disebut dengan ketuban. Begitu lahir, maka terjadilah satu perpisahan antara kakaknya yang disebut dengan ketuban akan keluar dahulu, baru diiringi dengan bayinya. Tapi kita sudah lupa pada asal-usul kita. Lupa, kita istilahnya itu nyelamati. Ini. Perkawinan pun juga demikian. Kita sudah melupakan adat atau tata cara perkawinan yang baik dan benar. Ini yang padahal kita tahu bahwa misalnya saja siraman diambilkan dari 7 sumber air. Ini maksudnya apa? Agar hubungan antara si manusia ini yang akan menjalankan perkawinan dengan alam itu akan dapat langgeng. Ini yang. Nah, kemudian juga akhirnya apa? Karena tergerus dengan budaya-budaya asing, pandangan bahwa budaya leluhur ini adalah kurang relevan pada saat ini. Dikatakan, maka anak-anak muda sekarang mengatakan ini adalah sifatnya kolot lah. Ini orang tua itu kan dulu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Kondisi boleh berbeda, tapi adat itu tetap harus dijaga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah masalah-masalah dari sisi kerohaniannya. Kerohanian kita ini adalah apakah mana yang lebih baik? Beragama atau berketuhanan? Kita taat pada agama, tapi tidak taat kepada Tuhan. Tidak patuh kepada Tuhan. Atau kita patuh pada Tuhan, tapi tidak beragama. Mana yang lebih baik? Ini pertanyaan-pertanyaan ini. Yang terbaik adalah ya beragama, ya bertuhan. Tetapi kondisi yang sekarang yang terjadi, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kalau di pengadilan, setiap keputusan pengadilan, vonis pengadilan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini selalu kata-kata ini. Sehingga hakim disebut sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia. Tetapi kenyataannya bagaimana? Dari sisi hukum, dari sisi politik pun juga demikian. Dari sisi ekonomi, ini bisa kita dan ini bisa kita diskusikan secara panjang lebar. Nah, di Jawa dikatakan, disebutkan, janganlah beranggapan, ini khususnya antara manusia dengan makhluk halus. Janganlah kita beranggapan bahwa makhluk halus itu pasti akan bersifat jahat. Sebab yang baik ada, dan yang jahat juga ada. Seperti halnya manusia. Jadi makhluk halus itu pun menurut ajaran leluhur itu juga ada dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Katakan, ojo darbe pengiro yen lelembut iku mesti alane. Jalaran sing apik ya ana, sing ala ya ana. Ora beda kaya dene manungsa. Jadi tidak berbeda jauh dengan manusia. Ini yang bahkan dikatakan bahwa kalau kita lihat lagi, ya, kalau kita lihat lagi,
Aja rumangsa bener dhewe. Jalaran sing ing donya iki ora ana sing bener dhewe. Jangan merasa engkau yang paling benar. Sebab di dunia ini tidak ada yang paling benar. Artinya istilah yang paling benar itu adalah hak prerogatif presiden atau privilege dari bukan presiden, tapi Tuhan yang Maha Esa. Jadi privilege-nya Tuhan. Ini sehingga kita selalu mengatakan janganlah agama yang kita anut adalah agama yang paling benar. Tetapi katakan bahwa agama yang kita anut adalah benar menurut kita. Bukan paling, karena paling itu adalah kuasanya Tuhan. Nah, akibat kalau kita mengatakan paling, maka yang muncul di dunia ini adalah satu konflik. Ini. Kemudian dikatakan lagi, jangan merasa menjadi orang kaya, sehingga melupakan orang tuanya sendiri. Sebab hal yang demikian itu sama dengan tidak mengerti Tuhan. Ini ajaran leluhur kita. Ini yang jadi dikatakan bahwa kita jangan merasa menjadi orang kaya sehingga kita melupakan. Ini sering sekali yang terjadi. Kita lihat kondisi real, ini realitas. Di Sidoarjo, pada waktu lumpur lapindo, masyarakat yang terkena dampak lumpur lapindo, pada waktu itu mendapatkan istilah ganti untung, kaya secara mendadak. Teman saya, rumahnya dijual waktu itu 40 juta tidak laku, tapi begitu terkena lumpur, dia mendapatkan 1,5 M. Kaget. Akibatnya apa? Karena sifat, karena mental atau imannya tidak kuat, maka dia menjadi orang kaya baru dan pembelian dana itu dibelikan pada hal-hal yang tidak produktif. Bahkan tidak dibelikan rumah, tapi justru ngontrak. Akibatnya sekarang apa? Rumahnya, kontrakannya habis, barang-barang yang dari sana juga habis terjual. Ini satu akibat. Jadi jangan merasa kita ojo rumongso bener, tapi bener. Jadi ojo rumongso bener, tapi bener iso ngrumangsani. Jadi dari sini kita jangan merasa benar, tapi hendaknya kita bisa merasakan kebenaran itu. Ini ojo wani marang leluhur. Jalan leluhur itu tegolong batoro. Jangan berani terhadap leluhur, karena sebab leluhur itu tergolong batara. Jadi leluhur kita ini jangan kita selalu berani pada leluhur. Ini karena apa? Justru leluhur inilah yang memberikan ajaran-ajaran yang terbaik. Sering sekali pertanyaan, mengapa? Seperti kita ketahui bahwa kitab Sutasoma dibuat pada zaman Mojopahit. Mengapa justru lontarnya itu ditemukan di Bali? Satu pertanyaan, padahal itu asalnya dari Mojopahit. Apakah pertanyaannya adalah apakah pada waktu ke Bali sambil membawa lontar Sutasoma? Ini yang padahal di dalam ajaran Sutasoma yang dibuat oleh Empu Tantular ini sangat baik sekali. Saya masih mempunyai satu buku asli antara naskah asli dan terjemahannya. Sangat indah sekali pada waktu. Ini yang kemudian bagaimana cara memahami akar budaya kita? Yang pertama, saya mengusulkan kita hendaknya belajar sejarah dan tradisi leluhur. Bagaimana tradisi kita, sejarah kita bagaimana,
kemudian mengikuti kegiatan budaya lokal, upacara adat, dan kesenian. Bagaimana upacara-upacara adat tidak hanya sekedar kita mengikuti, tapi ambil hikmahnya. Dari sini sebenarnya satu contoh saya melihat pada waktu sesepuh seorang pengayat meninggal dunia, mulai dari Kediri sampai di bawah akan dikremasi. Sampai di Trawulan, ternyata kendaraannya mogok ambulannya. Begitu dilihat peti, ternyata sesepuh ini tidak ada. Sehingga yang dikremasi adalah petinya di Kenjeran. Kemudian dilarung di Kenjeran, tapi pada waktu dilarung, ternyata dia sebelum tenggelam, dia mengelilingi perahu. Dan begitu selesai, 3 kali mengelilingi baru tenggelam. Apa maknanya? Kita jangan melupakan ajaran-ajaran leluhur. Ketiga, bagaimana cara kita dapat melestarikan bahasa daerah. Hono Coroko. Kalau di Bali namanya Hana Caraka. Di Makassar pun juga ada tulisan asli. Tapi sekarang generasi yang sekarang ini sudah kurang dapat memahami. Saya pernah menyelenggarakan sekolah bahasa Jawa di Balai Pemuda gratis. Pada waktu itu pertama kali muridnya, baik tua maupun muda, itu ada sekitar 25 orang. Begitu dapat 1 bulan, tinggal 2 orang. Inilah. Dan yang keempat, menggali nilai-nilai kearifan lokal. Gotong royong kita bagaimana, musyawarah kita, harmoni dengan alam. Yang utama adalah harmoni dengan alam. Kalau kita tidak terjadi satu disharmoni dengan alam, maka alam pun juga akan dapat bertindak, akan dapat marah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bencana alam, banjir, hujan, musim hujan yang tidak menentu, dan sebagainya. Ini adalah satu tanggapan-tanggapan alam kalau terjadi satu disharmoni antara manusia dengan alam. Ini yang kemudian yang kelima adalah mengintegrasikan budaya dengan yang sekarang ini. Apakah melalui konten digital, kemudian seni-seni kreatif dan sebagainya. Seni kreatif memang tidak dapat kita pungkiri bahwa juga ada seni-seni seni di Jawa yang dahulu dianggap merusak pada tatanan seperti tayub. Kalau dahulu memasukkan nyawer itu masukkan di susunya, tapi sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai berbeda. Ada ditaruh di tampah, di tempeh istilahnya. Jadi ada satu tempat, jadi tidak langsung kepada orangnya. Di Bali misalnya juga ada yang disebut dengan joget atau tari bambu. Hampir sama dengan tayub. Dan ini pun juga sudah mulai ditata kembali, disesuaikan dengan adat budaya lokal, kearifan lokal. Ini yang, dan peran generasi muda ini harus dapat menjadi satu duta budaya di era digital, kreatif mengemas budaya agar menarik dan secara tepat pada teman sebayanya. Menjaga nilai leluhur dalam berperilaku setiap hari, menghubungkan budaya leluhur dengan tantangan masa depan. Kesimpulan kita apa? Bahwa generasi muda perlu memahami akar budaya sebagai fondasi karakter. Kedua, budaya leluhur adalah sumber
kekuatan bangsa. Jadi budaya leluhur menjadi satu sumber kekuatan bangsa. Dengan memahami budaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, maka Pancasila ini akan semakin kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar menjadi barang hafalan semata. Terima kasih dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam semua saudara. Saya kembalikan ke moderator. Ye, matur nuwun Romo Uto atas pemaparan yang begitu lugas dan rinci dari perspektif penghayat, bahwa ini sedikit saya menarik kesimpulan dari narasumber kita kali ini adalah beliau tadi memaparkan betapa mirisnya kondisi moral bangsa kita yang banyak melupakan landasan bangsa kita, yaitu Pancasila. Bisa saya tarik kesimpulan ini juga adalah melupakan Pancasila berarti juga melupakan jati diri bangsa. Penyebab utamanya adalah ini tadi, lupa akan jati diri. Kita berasal dari mana, dan harusnya kita memahami akar budaya agar kita tidak kehilangan jati diri, karena itu sangat penting sekali. Dengan lupa jati diri, penyebab utama adalah terputusnya hubungan antara generasi ini dan dengan nilai leluhur, hilangnya keteladanan dan dominasi budaya instan yang mengikis moral kebangsaan. Dan tadi juga diulas cara memahami akar budaya bangsa. Ini juga sudah saya ambil kesimpulan bahwa memahami akar budaya bangsa adalah kemudian menyatukan dengan jati diri, mengenal kearifan luhur, lalu menerapkannya dengan kehidupan hari ini sebagai penguat nilai Pancasila. Dan peran generasi muda itu apa? Banyak hal yang tugas dari generasi muda kita, yaitu pelestarian warisan leluhur, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dan teladan moral dan karakter yang berintegritas tinggi, jujur, dan menjunjung tinggi kepersatuan. Untuk itu generasi muda adalah cahaya penerus bangsa. Dengan memahami akar budaya dan menghidupkan nilai Pancasila, mereka menjaga Indonesia untuk berakar kokoh dan bermartabat di tengah dunia. Untuk itu kita ke sesi penanggap. Kali ini telah hadir, saya cek dulu, dari Konghucu dengan Bapak Johan Ajuan. Selamat malam Pak Johan Ajuan. Malam, Mbak Vera. Kami persilakan waktunya untuk memberi tanggapan atas tema kita malam hari ini, yaitu menguak Pancasila dalam perspektif ajaran leluhur, dan untuk kali ini dalam perspektif agama Konghucu. Dipersilakan Pak Johan Ajuan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, khususnya Pak Oto yang sudah menyampaikan seminarnya tentang menguak Pancasila dalam perspektif ajaran leluhur. Bagus sekali dan banyak sekali kesamaannya di dalam dengan ajaran agama Konghucu. Saya menangkap bahwa tadi Pak Oto menekankan bahwa ajaran leluhur itu nggak boleh ditinggalkan dan itu merupakan akar budaya, dan ini kami setuju sekali. Jadi di dalam agama Konghucu juga ada yang namanya sebuah kitab, yaitu kitab Bhakti. Di situ ada ayat-ayat yang mengajarkan bahwa seorang raja yang berbakti, dia akan mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh raja-raja terdahulu.
Jadi ajaran leluhur itu diteruskan dan diwariskan turun-temurun, bahkan dia tidak berani melakukan hal-hal yang bukan digariskan oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh leluhur. Dan seorang raja yang menghormati leluhurnya, dia tidak berani melambat-lambatkan urusan orang lain, ya. Dari urusan para tamu kehormatan negara tetangga, dia tidak berani melambat-lambatkan sampai kepada menteri dan semua rakyatnya, dia juga tidak berani melambatkan urusan mereka. Jadi karena itu merupakan semangatnya di dalam menghormati leluhur. Sebab kehadiran leluhur itu dipandang selalu mendampingi dirinya, ada di kanan kirinya, dan selalu mengawasi setiap perbuatan dan tindak tanduk kita. Apabila perbuatan kita itu tidak benar, maka kita akan istilahnya dimarahi oleh leluhur kita. Dan ayat yang lain dikatakan bahwa dengan kita tidak lupa pada leluhur meskipun sudah jauh, ya, kita tetap mengenangnya, maka itu menjadi teladan bagi rakyat dan rakyat akan kembali kepada kebajikan. Jadi rakyat akan menjadikan sang pemimpin yang menghormati leluhurnya itu sebagai teladan. Dengan demikian rakyat pun menghormati leluhur masing-masing. Semangat menghormati leluhur itu mengandung makna bahwa kita setiap yang kita wariskan dari leluhur itu harus kita rawat dan kita pelihara. Jangan sampai apa yang kita terima dari leluhur kita itu rusak di tangan kita. Karena itu adalah perbuatan yang tidak berbakti dan memalukan. Sehingga apabila apa yang kita terima dari leluhur kemudian rusak dan hancur di tangan kita, maka diyakini kita itu malu ketika nanti meninggal dan di akhirat bertemu dengan para leluhur kita karena kita tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diserahkan atau dipercayakan kepada kita. Nah, dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila itu adalah filosofi bangsa Indonesia yang sangat agung dan itu dititipkan oleh para pendahulu pendiri Indonesia, NKRI, dan dipercayakan kepada kita. Nah, dengan semangat kita mengagungkan leluhur, dengan semangat kita menghormati leluhur, maka kita ini wajib merawat dan melestarikan, bahkan mengembangkannya supaya maju dan bisa diterapkan di segala lini kehidupan. Apabila seandainya kita tidak mampu dan kemudian Pancasila itu rusak di generasi kita sekarang ini, maka bolehlah kita merasa malu dan tiada muka untuk bertemu dengan para leluhur pendiri bangsa ini ketika kita nanti di akhirat. Maka saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Koto bahwa semangat menghormati leluhur itu harus ditanamkan ke dalam-dalamnya. Dengan kita menghormati leluhur, maka kita akan menjaga segala warisan yang kita terima.
jangan sampai rusak di tangan kita. Dari perspektif agama Konghucu mungkin sampai di sini saja. Terima kasih Mbak Vera, Pak Bambang Otto, Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua saudara. Witutong Tien. Terima kasih Pak Johan Najwan telah menyampaikan tanggapannya dari perspektif agama Konghucu, menyampaikan menekankan bahwa jika kita menghadirkan leluhur sebagai pendamping dan mengawasi, kemudian mengenang para leluhur kita, kemudian juga senantiasa kita menghormati dan merawat, memelihara apa yang telah diwariskan pada kita, itu otomatis juga menjadi pengamalan Pancasila. Kita mengamalkan Pancasila dengan baik, dengan menghormati dan menjaga warisan leluhur itu, mengamalkan Pancasila dengan baik itu adalah termasuk juga bisa menjadikan filosofi Pancasila itu menjadikan kita mengamalkannya dengan baik. Sekali lagi mohon maaf, dengan semangat mengagungkan leluhur wajib kita terapkan itu juga melestarikan budaya kita. Terima kasih Pak John Ajwan telah memberikan tanggapannya. Untuk selanjutnya kita menuju ke penanggap selanjutnya, yaitu dari Islam. Beliau telah hadir, Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum Kiai Hanan Manan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera. Bisa didengar suara saya, Mbak Vera? Bisa didengar. Apakah bisa Oh, on cam? oh iya, sudah ya. Ya, salam semua saudara, salam sejahtera, salam Wididong Tien, dan terkhusus untuk Pak Oto, salam Rahayu, Rahayu, salam semua saudara. Apa yang dipaparkan oleh Pak Oto sangat gamblang untuk sebagai refleksi keadaan kekinian di mana kondisi bangsa kita memang sedang mengalami sakit atau keadaan yang tidak ideal dari cita-cita bangsa kita, di mana bangsa kita selalu dan selalu mengingatkan kita adalah bangsa yang berbudaya, berbudi luhur, yang Pancasilais. Sehingga kita-kita pun, kami-kami pun yang sebagai umat Islam, yang menjadi bagian dari bangsa negara, memang ikut turut prihatin dengan keadaan yang ada saat ini. Ini semua tidak lepas dari apa yang dipaparkan oleh Pak Uto tadi. Semangat keberagamaannya bermasalah. Dalam arti, idealnya orang yang beragama itu pasti bertuhan karena agama merupakan ajaran dari Tuhan. Sehingga mau tidak mau, siapapun yang memiliki keyakinan akan kebenaran yang dibawa oleh Tuhan, maka tentu ia harus menjalankan apa-apa yang baik menurut Tuhan yang disembah. Oleh karena itulah umat Islam mestinya harus kembali sebagai bangsa yang besar. Indonesia harus disyukuri bahwa bangsa kita sudah oleh Founding Father, para leluhur kita, dibentuk sebagai agama yang berasaskan Pancasila, di mana dari sila-silanya itu sudah jelas berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita mengimani ada sangkan paraning dumadi, istilah Jawanya. Kita mengimani bahwa kepada Allah lah wa ilaihil malja. Kita merangsek untuk masuk wa ilaihil ma'ab. Kepadanya lah kita kembali. Wa ilaihal masir. Ya kepadanya lah tempat kembali yang terbaik.
kita benar-benar harus terus-menerus merasakan menjadi bagian dari cahaya Tuhan itu sendiri. Karena ketauhidan atau satu-satunya sesembahan, satu-satunya tujuan hidup, satu-satunya yang kita cintai, bahkan yang kita saksikan sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, mau tidak mau, perspektif Muslim saat ini adalah kehilangan dari jiwa para sufi, di mana para sufi mereka itu sebetulnya adalah orang Muslim yang ingin menjalankan semangat keislamannya itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa. Keyakinan yang kuat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari rasa Pancasila itu sendiri. Sebagaimana mestinya kita menjadi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi manusia yang adil dan memiliki adab tata krama itu tentu kita sudah diberikan contoh banyak. Kisah para hukama, para ahli hikmah mengambil pelajaran hidup para sufi itu. Kisah hidup para aulia, para kekasih Allah, para ambia, dari para sahabat, cukuplah sebenarnya untuk mengingatkan bahwa kita sebenarnya sudah diberi contoh konkret perjalanan orang beragama itu harus menjadi orang yang beradab, orang yang memiliki budaya budi yang luhur, di mana semuanya ini merupakan bagian dari cara memahami bahwa hidup sebagai satu bangsa ini menjadi rasa kemanusiaan yang harus terus kita tegakkan. Artinya seluruh kehidupan ini tidak lepas dari kehidupan kita secara manusia itu sendiri. Karena ada ungkapan dalam tasawuf itu bahwa al-insan, manusia itu sendiri adalah alamun sohir, itu alam kecil. Sedangkan alam itu insanun kabir, alam itu adalah manusia besar. Atau dalam ungkapan indah dari salah satu tokoh yang harus kita ketahui bagi umat Islam, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karamallahu wajhah, beliau membuat satu bait puisi yang indah tentang kehidupan ini. Ataz'amu fika ataz'amu anna kajirmun sohir wa fikam tawal alamul akbaru wa antal kitabul mubinul ladzi bi ahrufihi yadharul mudmaru, bahwa sesungguhnya adakah engkau mengira bahwa dirimu itu sebagai satu bentuk tubuh yang kecil, kata sindiran dari Sayyidina Ali. Padahal di dalam dirimu terlipat suatu alam yang jauh lebih besar. Dari sini menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima bahwa apapun bentuk keragaman yang ada ini adalah kehidupan manusia itu sendiri yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga katakanlah dalam satu bagian, selain ada mata juga ada telinga, bahkan yono bolote barang, ada seluruh keringat, kotoran, dan semua ini merupakan satu kesatuan utuh, di mana kalau kita mampu membaca bagikan kitab yang digelar, maka dengan setiap-tiap huruf yang ada di kitab manusia ini, sebenarnya tampaklah kenyataannya. Dari sinilah kehidupan yang saat ini menunjukkan bangsa kita sedang sakit. Yang memang obat nggak ada lain adalah kita harus tunduk patuh dari para pejalan ruhani
yang beragama, bertuhan, yang lebih dulu sukses. Kita mencari contoh. Contoh terbaik tentu bagi kami adalah Nabi Muhammad SAW yang itu diterjemahkan oleh para wali melalui para sahabat, tabi'in, para sunan, dan sebagainya, para ulama, para kiai-kiai sepuh, yang mereka memang memaknai hidup ini tidak sederhana, tapi betul-betul merupakan kehidupan yang satu kesatuan utuh yang nggak boleh saling mengganggu, saling merepotkan. Baik kaum elit maupun kaum alit saat ini banyak yang sakit. Ini harus diingatkan kembali bahwa dulu kaum elit ada yang baik, itu dijadikan contoh. Dulu kaum alit pun banyak yang baik, harus dijadikan contoh. Sehingga generasi muda sekarang mampu menjalani menapaki kehidupan ini dalam beragama dengan penuh kesalehan. Disinilah persatuan Indonesia guyub rukun yang mana dalam satu pandangan kasih atas semuanya ini akan bisa tercapai. Tentu semuanya harus asasnya ya podo-podo menungsane, podo-podo rakyate. Presiden pun sebetulnya ya selain mandataris MPR juga bertanggung jawab sebagai manifestasi dari keterwakilan rakyat itu sendiri. Sebagaimana DPR pun demikian, hakim pun demikian, dan rakyat pun sebetulnya harus memiliki tanggung jawab penuh sehingga tidak mudah memilih orang asal-asalan hanya karena iming-iming berapa ratus ribu atau berapa yang tidak berkualitas mewakili dipilih. Itu juga kekacauan-kekacauan dalam ingin hidup bersama menuju kehidupan yang sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti kehidupan yang benar-benar diharapkan seluruh rakyat ini mendapatkan kehidupan yang baik, di mana dari waktu ke waktu Indonesia harus tumbuh menjadi bangsa yang dewasa. Karena dulunya kita itu bangsa yang besar. Mau tidak mau dengan jatuh bangunnya apa yang ada ini, kita diingatkan dengan reformasi dan apa-apa, harusnya sudah menjadi peringatan bahwa sebenarnya kita itu diberi modal besar oleh Tuhan dengan segala sumber daya alam, sumber daya manusia, orang-orang hebat di sebelumnya. Sebenarnya cukup jadikan cermin bagaimana melangkah Indonesia agar betul-betul menjadi bangsa yang besar, di mana bangsa besar di Indonesia itu sangat tampak dari ya DNA secara nalurinya, di mana seluruh bangsa Indonesia ini tidak bisa terpisah dengan alam dan dengan Tuhan itu sendiri. Saya yakin suku-suku yang ada, apapun agama yang ada, apapun aliran yang ada, istilahnya sara, suku, agama, ras, apa satunya itu? Lupa saya. Itu semuanya bagi kami, mereka sebetulnya nalurinya sama kok sebagai bangsa Nusantara ini. Dibuktikan paling kacau parahnya, sebetulnya kan nggak jauh beda dengan Nepal, kejadian yang ada di Indonesia saat ini itu. Tapi kita tidak seberingas sengawur sebagaimana yang terjadi di Nepal beberapa waktu yang terbaru ini. Kita masih mudah memaafkan. Sayang seribu sayang, kesadaran itu masih kesadaran yang sifatnya naluri, belum sampai meruhani sehingga menjadikan kesadaran bersama. Dari sinilah saatnya kita sebagai para tokoh-tokoh katakanlah yang hadir di sini untuk mulai lagi ngoyo woroh mulai nol, bagaimana siapapun yang ada di belakang kita, siapapun yang ikut memahami sebagai saudara atas nama agama, aliran, atau atas nama bangsa lebih luasnya, sudah mau tidak mau belajar mulai nol lagi untuk mengingatkan kembali sebagai langkah taubat secara nasional, atau istilah Jawanya ruatan nasional. Insya Allah seperti itu Pak Utung. Ini saatnya, saat terbaik bahwa kita itu bangsa yang secara Pancasilanya sudah sempurna itu untuk menjadi bangsa yang besar. Akhlak, naluri, budaya.
Tinggal bagaimana tidak ada keterputusan dari generasi tua ke generasi muda, bukan dari usia, tapi dari ketuaan kedewasaannya. Kita bangsa yang sudah dewasa. Kita mengalami penjajahan begitu panjang. Kita mengalami seperti itu. Kita punya kesabaran yang tinggi. Hikmah dari penjajahan kita memiliki kesabaran tinggi. Lah kita ambil bukan jiwa inferiornya, tapi kita ambil kesabarannya, daya tahannya. Kita memiliki jiwa syukur yang kuat. Dibuktikan siapa yang tidak tahu bahwa kita itu sangat loman, sangat mudah untuk berbagi. Sayang seribu sayang, kelomanan itu seringkali dimanipulasi sebagai orang bodoh yang mudah dibodohi. Sebagai bentuk apakah itu upeti atau gratifikasi atau korupsi dan selebihnya. Sebenarnya kita itu cukuplah kita ambil positifnya. Oh, kita bangsa yang punya jiwa sabar yang kuat, jiwa syukur yang kuat, dan mudah merasa legawa atau rela, puas. Sehingga dengan refleksi bagaimana budaya leluhur kita dalam memaknai hidup ini agar menjadi Pancasilais yang sejati, maka sudah saatnya kita kembali pada nilai-nilai luhur itu sendiri. Yang mana itu tidak ngambil dari luar. Itu murni dari bangsa kita yang memang sejak awal sudah bertuhan dan sangat tunduk patuh dengan Tuhan. Dibuktikan dengan alam pun kita sayang, dengan apapun kita sayang. Bahkan dengan orang jahat pun kita tidak berlaku jahat yang sebaliknya. Tapi kita punya jiwa permaafan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kembali pada jiwa bangsa kita sendiri. Matur nuwun Pak Utuh, dan semoga yang hadir di sini semua bisa menjadi sebagaimana IMP cita-citanya. Indonesia merayakan perbedaan dengan semangat untuk menjadi lebih baik bangsa yang besar. Terima kasih, Mbak Vera. Mohon maaf. Telepon Yai Hana atas tanggapan dari perspektif agama Islam yang tadi telah diuraikan. Untuk kami mengambil kesimpulan bahwa yang tadi telah diuraikan oleh Yai Hana bahwa pertuhan dan yang manusia itu adalah mengimani sangkan paraning hati harus menjadi cahaya Tuhan. Kemudian manusia berasal dari manusia itu adalah alam kecil ya, dan alam itu adalah alam itu sendiri yang besar. Itu maksudnya adalah kebesaran jiwa kita untuk menerima segala keberagaman. Kemudian sesama manusia itu juga harus guyup rukun dengan tanggung jawab masing-masing. Kemudian seluruh bangsa kita tidak bisa terpisah dengan alam sendiri. Jadi satu, seluruh rakyat berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Dan saat ini siapapun yang bisa memahami bangsa untuk saling memberikan masukan untuk saling meruat diri agar kita bisa kembali menjadi bangsa yang besar dan berjiwa yang pandai, dengan jiwa yang pandai bersyukur, kemudian mudah merasa legowo, berjiwa ksatria, kemudian pemaaf. Dengan refleksi itu, maka kita juga akan kembali kepada yang kita yang penting adalah tunduk patuh kepada Tuhan. Terima kasih Yai Hanan atas tanggapannya. Menuju penanggap selanjutnya, telah hadir, ini dari tadi hadirnya, dari awal, dari agama dulu. Selamat malam Prof. Sutandra. Suaranya kok kecil sekali Mbak Vera. Kecil sekali suaranya Mbak Vera. Suara saya kedengaran Mbak Vera? Terdengar. Oh yang Ini lain apa? tidak. Ya nggak ada Jelas? yang lain. Oke, jelas. Tadi kecil suaranya Mbak Vera. Ya maaf. Ya baik, sudah. Suara saya sudah Baik. jelas ya? Sudah, Ya. ya. Terima kasih Mbak Vera. Salam semua saudara. Salam semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Oto sudah banyak mengungkap permasalahan yang sekarang yang ada.
Karena Pancasila sekarang kelihatannya hanya menjadi salam dan menjadi pengetahuan dan menjadi kesadaran, belum menjadi keyakinan dan belum menjadi tuntunan laku berbangsa dan bernegara untuk menuju cita-cita bangsa kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum seperti itu, gitu. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan tergoda oleh itu tadi ya. Segala godaan-godaan yang ada sekarang tidak akan tergoda. Coba kalau di Hindu, perspektif Hindu, coba melihat menggali makna luhur yang ada, nilai-nilai luhur yang ada Pancasila pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama kita yakini, harus kita yakini bahwa Tuhan itu Esa dan diberi nama yang berbeda-beda. Kalau ini konsepnya Hindu, diberikan nama yang berbeda, yang memberikan nama berbeda itu adalah manusia, bukan Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu punya sifat semua yang ada, yang belum ada, yang sedang ada, dan yang akan ada diciptakan oleh Tuhan. Dan semua yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah dikuasai oleh Tuhan. Kalau di Hindu namanya Prabu Sakti, sifat Tuhan. Sehingga apa yang ada, apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki itu adalah kuasa Tuhan. Dan sadari betul bahwa itu adalah dianugerahi oleh Tuhan. Harus kita manfaatkan, kita gunakan dengan cara yang benar. Kalau tidak digunakan dengan cara yang benar, nanti Tuhan akan mengambil dengan cara yang tidak benar juga gitu. Mengambil dengan cara yang adil dan benar, Tuhan mengambilnya pada saat yang tepat. Tapi gunakanlah dan yakinilah itu adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang juga yang ketiga, Prabu Sakti artinya semua ciptaan Tuhan, Tuhan berada pada ciptaannya. Karena berada pada ciptaannya, maka kita harus mencintai, mengasihi, hidup harmonis dengan semua ciptaannya. Dan kemudian yang berikut, Jenana Sakti artinya Tuhan sumber dari segala kebenaran. Sadarilah dan yakinilah bahwa semua kebenaran, agama itu adalah kebenaran. Semua agama dan kepercayaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya semua itu benar. Dan itu Tuhan mengatakan bahwa mengajarkan bahwa itu seperti mendaki gunung. Semua ingin mencapai ke puncaknya. Kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan cara yang berbeda dari arah yang berbeda. Tapi dengan karakter dan budi pekerti luhur. Jadi Tuhan menciptakan agama dan kepercayaan itu adalah untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur yang dilandasi oleh kebenaran dan budaya luhur bangsa. Budaya luhur bangsa ini. Kita harus jaga itu. Artinya kalau sudah dilandasi oleh kebenaran, kalau di Hindu dilandasi oleh Dharma, itu isinya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran kita, semua indera-indera kita, dan semua jasmani kita. Artinya kita mengendalikan nafsu, ego, keserakahan, kesombongan, iri. Kalau itu sudah kita bisa kendalikan, semua godaan itu tidak akan bisa menggoda kita. Tapi itu kita tidak bisa kendalikan. Kita beragama tapi belum mampu mengendalikan itu. Belum mampu menjadi, karena Tuhan itu menjadi manusia yang adil dan beradab yang kedua. Jadi manusia yang adil dan beradab, manusia yakin betul dirinya adalah diciptakan oleh Tuhan yang satu. Maka dia yakin betul kita semua bersaudara. Sehingga di Hindu dikatakan Wasudewa Kutumbakam. Sehingga kita harus saling asah, saling asih, saling asuh. Di sanalah gotong royong itu timbul. Jadi budaya gotong royong itu adalah dari leluhur kita. Dan itu dasar dari kita yakin pada Tuhan, Tuhan memberikan, menganugerahkan agama kebenaran itu. Sehingga kita bisa menjadi karakter dan budi pekerti luhur, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kemudian persatuan.
Dan kita harus yakin betul keberbedaan ini, bineka ini adalah anugerah dari Tuhan. Yang indah yang harus kita jaga. Harus kita jaga, harus kita pelihara. Sehingga kita yakini betul tadi Pak Oto mengatakan Sutasoma. Dan di sana dalam Kekawin Sutasoma dikatakan Bineka, Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangrua. Kita berbeda. Tapi tujuan kita sama. Asal kita sama. Kebenaran itu adalah sama. Tidak ada bedanya. Hanya kita melihat dari sisi kanan, sisi kiri, itu berbeda. Tapi kebenaran itu sama. Dan juga di dalam Hindu persatuan dikatakan pikiran yang benar datang dari segala arah. Datang dari utara, dari selatan, dari timur, itu berbeda. Tapi semuanya itu benar. Tapi kalau dihimpun menjadi satu, menjadi kebijaksanaan. Benar dan bijaksana. Kebenaran dari kiri, dari kanan itu kebenaran yang parsial. Kebenaran yang sudah diisi kearifan dan bijaksana adalah kebenaran yang mutlak. Nah, itulah kita harus mengendalikan pikiran kita untuk bisa memahami betul. Semua dari manapun orang mendaki gunung itu adalah kebenaran. Untuk mencari kebenaran dengan cara yang benar. Dan kemudian persoalan ini yang sangat penting, berdemokrasi. Berdemokrasi itu harus kita paham betul bahwa berdemokrasi itu mendatangkan pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik itu artinya apa? Baik untuk bangsa dan negara kita. Bukan untuk golongan, untuk partai, untuk apa, enggak. Pikiran yang baik, semua baik. Caranya aja berbeda, arahnya saja berbeda, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itulah Pancasila. Bukan untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan ini, bukan. Nah, itu artinya makanya di mantranya, kalau ada mantra di Hindu, Anubadrah Kartawayantu Wiswatah. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Namun pikiran yang arif dan bijaksana datang dari kita sendiri. Nah, itulah kita bisa memahami betul, mendapatkan dalam demokrasi itu yang kita temukan adalah kebenaran. Kebenaran apa? Untuk bangsa kita. Untuk menuju apa? Kesejahteraan. Kerukunan, kedamaian, keharmonisan. Kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kebinekaan. Nah, ini sangat penting yang terakhir. Kita harus sadar dan yakini betul bahwa kita bangsa Indonesia telah dianugerahi Ibu Pertiwi yang kaya raya penuh dengan sumber daya alam. Yang maknanya pesan Tuhan, berdayakanlah itu dengan arif dan bijaksana. Untuk apa? Untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Bangsa Indonesia, seluruh bangsa, bukan hanya untuk sekelompok, segelintir manusia, bukan. Kalau itu dilaksanakan, bukan dengan arif dan bijaksana, tapi dengan serakah, dengan ego, dengan kesombongan, dengan nafsu, maka itu sudah melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Dan itu sebetulnya tidak pantas hidup di NKRI gitu. Karena sudah melanggar, melecehkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan itu yang terjadi. Alam kita hancur bahwa itu sudah melanggar pesan bahwa kita sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita alam yang kaya. Maka sekarang dikatakan Indonesia alamnya kaya, tapi masyarakatnya miskin. Karena tergoda itu. Mari kita bentuk karakter dan budi pekerti luhur kita. Berdasarkan kebenaran dari agama-agama masing-masing. Dan berdasarkan budaya luhur Nusantara. Kalau itu sudah kita pegang. Apapun yang datang, ilmu apapun datang, itu adalah tool. Itu adalah alat untuk apa? Untuk membuat Indonesia menjadi jaya. Untuk membuat apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk keserakahan, bukan mengisi keserakahan, mengisi nafsu dengan kesombongan. Bukan. Tapi untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia ini. Sehingga Pancasila belum dibumikan. Belum dijadikan tuntunan kehidupan berbangsa untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus berada pada diri kita. Karena itu dihafalkan aja 17 Agustus saja dihafalkan, tidak akan pernah terus akan terjadi begini.
terus akan kita tergoda oleh semua perubahan itu, kita digoda oleh perubahan. Perubahan apapun yang terjadi, ilmu apapun yang terjadi itu adalah tul alat saja. Karena kalau pisau dipegang oleh orang yang tidak berkarakter dan budi penduduk, digunakan untuk ngerampok. Kalau dipegang oleh tukang masak, digunakan untuk masak. Dipegang oleh tukang potong rumput, digunakan oleh potong rumput. Maka yang penting adalah karakter dan budi pekerti luhur yang dilandasi oleh kebenaran-kebenaran agama masing-masing dan budaya luhur Nusantara kita. Nah, mungkin itu. Terima kasih, Mbak. Salam semua saudara, salam Pancasila. Mari kita bumikan Pancasila supaya betul-betul menjadi Terima kasih tuntunan Prof kehidupan atas berbangsa tanggapannya yang untuk keadilan dalam. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Ya, terima kasih. Prof atas tanggapannya yang begitu dalam dari perspektif agama Hindu. Barangkali Kecil sekali suaranya, Mbak. Iya, begini Prof. Ya, ya, ya. Terima kasih atas tanggapannya yang begitu lugas dan dalam dengan dari perspektif agama Hindu. Barangkali dari narasumber untuk memberikan tanggapan lagi atas penanggap-penanggap dari tokoh agama yang telah hadir malam ini. Romo Uto? Ya, halo ya. Ya, Romo. Silakan memberikan tanggapan atas penanggap-penanggap dari tokoh-tokoh agama yang sudah hadir ini tadi, Romo. Jadi Sesi tanya jawab. Kalau kita lihat ini, pertanyaannya kayak gimana Mbak Vera? Ini belum sesi Belum ada tanya, ya. hanya memberikan tanggapan atas. Jadi, kalau kita lihat secara universal, ternyata memang benar bahwa leluhur kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. Yang saya garis bawahi, tiada kebenaran yang mendua. Ini jadi yang utama di sini sebenarnya. Kalau kita lihat lagi bahwa adalah satu upaya-upaya kita bagaimana kita bisa merubah perilaku kita, sikap kita, moral kita, etika kita. Ini mulai dari sejak awal, mulai sejak dini kita tanamkan pada keluarga kita, Bagaimana upaya-upaya kita, sikap sopan santun misalnya dari anak kepada orang tua, atau antara orang tua dengan orang tua, dengan tetangga dan sebagainya. Ini memang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi bahwa perbedaan keyakinan ini justru akan menjauhkan diri kita satu sama lain. Ini dari sisi kemanusiaan. Kemudian hubungan kita dengan alam. Mari kita jaga alam ini. Kita lihat lagi bagaimana kondisi saat ini, realitas yang ada, bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang mendambakan hidupnya itu secara hedon. Nah, akibat dari sini, mengapa hedon? Karena banyaknya tantangan-tantangan atau godaan-godaan dari luar. Kita ingat bahwa manusia ini memiliki nafsu-nafsu yang tidak akan bisa kita hilangkan. Salah satu di antaranya, nafsu ini kita lambangkan dengan beberapa warna. Warna kuning. Warna kuning ini adalah nafsu ingin memiliki. Dari mana munculnya nafsu itu? Adalah dari mata. Saya melihat, loh, Pak Prof. Tantra ini dasarnya kok bagus sekali ini. Ini batiknya batik tulis, misalnya. Saya kepingin. Nah, saya harus bisa memiliki dasar itu. Inilah sifat-sifat yang warna kuning ini akan selalu mengganggu diri kita. Amarah. Dari mana?
dari telinga. Telinga kita mendengar suara-suara atau fitnah. Katakanlah sekarang ini sedang ramai-ramainya gonjang-ganjing, ya, sedang gonjang-ganjing. Bahkan eh, wakil presiden pun juga telah digugat di perdata secara perdata dituntut menuntut 125 triliun. Nah, apa ijazahnya? Jadi dari sini kalau kita mendengar dari telinga, maka kita akan bisa membuat nafsu amarah kita. Ternyata kita tuh selama ini dibohongi dan macam-macam. Kemudian dikatakan kebohongan yang disiarkan secara terus-menerus, maka itu akan dapat menjadi satu kebenaran. Nah, ini yang banyak hal. Oleh karenanya ada ajaran leluhur kita, iling lan waspodo. Ini ingatlah, dan kita harus selalu waspada terhadap godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Kata kuncinya adalah syukurilah hidup ini, nikmatilah hidup ini sesuai dengan jalan keyakinan kita masing-masing. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Budaya leluhur diterapkan itu sejalan dengan Pancasila. Dan yang terjadi saat ini adalah begitu banyak orang-orang yang hanya hafal Pancasila tapi tak mampu mengamalkan. Bagaimana peran tokoh, khususnya tokoh rohaniawan, dalam membangkitkan jiwa-jiwa pengamal Pancasila dan memahami budaya leluhur. Terima kasih. Salam semua saudara. Sama persis dengan apa yang setelah saya uraikan, bahwa Pancasila saat ini sama dengan Prof. Tantra tadi masih dalam satu taraf hafalan. Pancasila diikuti oleh semua peserta. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, dan seterusnya. Padahal sebenarnya yang benar adalah kalau kita meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka kita akan mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terjalinlah satu persatuan dan kesatuan, dan seterusnya. Jadi dari sini sebenarnya ada satu diksi kalimat, tidak hanya sekedar hafalan. Nah, begitu hafalan ini, begitu kita sudah hafal, maka bagaimana upaya kita? Nah, disinilah satu tantangan, satu challenge bagi Indonesia merayakan perbedaan. Bagaimana kita bisa membumikan Pancasila, budaya kita sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ini, Mbak Vera. Bisa nambahkan, Mbak Vera? Mbak Vera bisa nambahkan? Mau ada tanggapan? Ya, tambahan Mbak Vera. Tambahkan ya. Di komentar ya, kalau dari Indo, Pak Oto dan tadi yang bertanya, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, membantu yang lain. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri dan pengendalian 10 indera kita. Telinga kita ini sudah dituntun oleh Tuhan. Kenapa kita diberikan telinga 2? Kita harus mendengar dari kiri dan kanan, baru kita berbicara. Sekarang kan kita mendengar dari kiri saja, sehingga kita berpihak ke kiri. Kalau kita dengar dari kanan, saya berpihak kanan. Begitu juga mata kita 2. Kita harus lihat dari segala arah. Baru kita mendapatkan kebenaran. Ini sebetulnya. Yang berikut di Pancasila itu sangat penting. Itu adalah pemimpin. Kalau di Indo pemimpin itu adalah guru wisesa, guru. Dia sanalah sebagai tuntunan yang memberikan penuntunan dari Pancasila, perilaku nilai-nilai luhur Pancasila ini. Pemimpin sekarang mestinya di depan harus menjadi suri teladan. Ingarso sung tulodo kan gitu, yang madio mangun karso, tuturi andayani. Pancasila memberikan itu. Maju tanpa bolos, sakti tanpa aji, menang tanpa ngasorakan. Ini tidak dilakukan itu. Sehingga demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Nepal di mana kan karena itu. Karena pemimpin tidak melakukan. Dan pemimpin harus terutama menjalankan Pancasila, membudayakan Pancasila. Supaya menjadi contoh orang kita adalah
yang paling mencontoh itu bukan fotokopi loh. Yang paling bisa mencontoh manusia. Tapi dia harus diberikan contoh tuntunan gitu. Diberikan guru, kalau di Hindu ada catur guru namakan. Kita sekolah di rumah dulu, kemudian sekolah di masyarakat, sekolah bersama para bangsawan atau para satria atau para pemimpin dan para rohaniawan ini. Ini yang tidak menjalankan Pancasila ini yang sangat penting sekali gitu. Kalau tidak gitu kita lama sekali mungkin kita khawatir seperti Nepal tadi itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan indera kita, itu yang sangat penting. Pengendalian diri yang sangat penting. Maka di agama kan disuruh pengendalian diri. Selama kita tidak mengendali diri dari luar, mudah sekali kita digoda kok. Penggoda yang utama sekarang adalah uang dan jabatan. Dua itu yang paling penting yang menggoda kita sekarang. Dan juga yang ketiga cinta katanya. Tiga itu yang menggoda kita. Nah kalau kita sudah bisa mengendalikan godaan itu, nah itulah sebetulnya Pancasila memberikan kita itu. Itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya terima kasih Mbak Vera. Ya. Pengendalian diri tadi juga ditambah dengan yang Prof. Chandra tadi katakan yakin, keyakinan yang itu yang terpenting. Kalau tidak ada keyakinan akan banyak udah kanan kiri atas bawah dan depan belakang kita. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi di kolom chat. Di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan yang Mbak Bulan. Mari. Kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan lagi, kita closing statement aja, Romo Uto, karena sudah menunjukkan pukul 21.16. Closing statement saya sangat sederhana, bahwa kita sekarang masih banyak menghadapi satu tantangan ke depan. Satu pekerjaan rumah kita, tidak hanya diri kita, tapi semua tokoh-tokoh rohaniawan yang tergabung, baik yang tergabung dalam Indonesia Merayakan Perbedaan, bagaimana kita bisa merubah sikap dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, karena saya yakin bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya kira itu satu tantangan bagi kita. Utamakan dimulai dari lingkungan yang terkecil sendiri. Baru kita nanti mulai akan membesar. Terima kasih dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih akan memberikan ada kesimpulan bahwa Pancasila adalah cermin jiwa Nusantara yang berakar pada kearifan leluhur. Menghayati berarti kembali ke jati diri. Bangsa hidup selaras dengan Tuhan. Memuliakan sesama, menjaga persatuan, permusyawaratan dengan bijak dan bijak, dan menegakkan keadilan bagi semua. Baik, terima kasih Romo Uto yang telah memberikan pemaparan yang begitu lugas, yang begitu mendalam, yang bisa menambah wawasan kita akan pentingnya dasar negara kita Pancasila tersebut. Terima kasih Romo Uto. Mohon maaf jika ada salah kata dan bijak. Terima kasih juga kepada para tokoh agama yang telah hadir dan memberikan tanggapan. Terima kasih juga kepada audiens yang telah dengan setia mengikuti kita. Untuk kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semua saudara. Salam Salam semua saudara. Salam Pancasila. semua saudara dan salam Pancasila. Sampaikan terima kasih kepada Mbak Vera yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini, dan Romo Uto. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berbagi ilmu, menambah wawasan kita pada malam hari
seputar tentang dasar negara kita Pancasila, dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah memberikan tanggapannya, kami juga ucapkan terima kasih, dan juga kepada seluruh peserta jagongan online yang sudah setia selalu mengikuti setiap Senin. Terima kasih juga, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner. Dan Bapak Ibu, link absensi hanya dibagikan saat Zoom ya. Jadi kami harap setelah Zoom tidak ada yang mem-WA ke nomor admin minta link absensi dan bla bla bla, karena link absensi hanya dibagikan saat Zoom. Baik, untuk menutup jagongan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk berbagi satu bait. Jalan-jalan ke Tanah Jawa, singgah sebentar di kota Blitar. Pancasila, pedoman bangsa, mari amalkan dengan sepenuh sadar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa Senin depan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara dan salam Pancasila. Ya, terima kasih Pak Utu. Sehat-sehat Pak Utu, Pak Prof Sutantre, Kiai Hanan, dan juga Pak Johan Ajuan. Terima kasih semua Bapak-Bapak tokoh. Sampai jumpa kembali.